rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan tidur-tidur kita. Makanya doa bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Karena tidur itu adalah kematian kecil, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya akan dikumpulkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas kepada kita, kesempatan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala di pagi yang berbarokah ini Allah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sampai terbitnya matahari, lalu kita bisa sambung lagi dengan salat syuruk 2 rakaat agar kita mendapatkan keutamaan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jamaah summa jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tammah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu, ngaji ilmu agama seperti ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bisa mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita agar tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Makanya para ulama menyebut majelis ilmu sebagai majelis zikir. Dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat syuruk, awal waktu salat duha. Setelah terbitnya matahari sekitar 12 menit sampai 15 menit setelahnya. Barang siapa yang melakukan hal itu, kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ini kabar gembira bagi kita semuanya, agar kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama salat subuh secara berjamaah. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan jika kita mengawali hari kita dengan amal kebajikan, maka ini tanda keberkahan bagi seorang hamba. Oleh karenanya Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah,
berkahilah umatku di waktu paginya. Jika kita mengawali pagi kita dengan ketaatan, dengan ibadah, maka kita akan mendapatkan ya keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang satu tema yang sangat penting, yaitu melembutkan hati yang membeku. Tema tentang hati adalah tema yang sangat penting, karena hati adalah penentu kebahagiaan ataukah kesengsaraan kita di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia dunia akhirat orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh merugi sengsara dunia akhirat orang yang mengotori dan menodai hatinya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya memperhatikan hati kita lebih daripada perhatian kita kepada pakaian kita, penampilan kita, badan kita, rumah kita, mobil kita, dan lain sebagainya. Karena ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menentukan nasib kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Jika dia baik, maka anggota tubuh yang lainnya akan baik. Jika dia rusak, anggota tubuh yang lainnya pun akan rusak. Apa itu? Hati, kata Nabi. Ya, karena hati ini raja. Anggota-anggota tubuh yang lainnya bagaikan prajuritnya. Kalau rajanya udah baik, dia akan memerintahkan anggota tubuhnya untuk kebaikan. Dia akan memerintahkan mata melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dia akan memerintahkan tangan melakukan hal-hal yang baik. Dia akan memerintahkan lisan untuk berbicara yang baik. Sebaliknya, kalau hati sudah rusak, dia akan memerintahkan prajuritnya, bawahannya untuk melakukan kemaksiatan dan kerusakan, sehingga semuanya kembali kepada masalah hati. Banyak orang begitu peduli dengan pakaiannya, ya, malu kalau keluar rumah pakaiannya kusut, pakaiannya kotor. Banyak orang begitu peduli dengan penampilannya, malu kalau dia belum mandi, ya, kucel, ya, tidak rapi. Banyak orang ya begitu perhatian dengan rumahnya, mobilnya, malu kalau rumahnya jelek, mobilnya jelek, ya, sehingga ketika pakaiannya kotor dia segera untuk mencucinya. Badannya kotor, sakit, segera dia memperbaikinya, ya, mengobatinya. Ketika ya rumahnya bocor, dia segera untuk memanggil tukang memperbaikinya. Tapi pertanyaannya, banyak orang ketika hatinya rusak, hatinya sakit, kenapa jarang yang peduli dengannya? Padahal ini adalah penentu, ya, penentu kebaikan seorang hamba. Ya, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat postur tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta kita, tahta kita. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, Allah itu tidak melihat kepada postur tubuh kalian, ya, kulit kalian, ini yang ganteng, ini yang cantik, ini yang jelek. Itu nggak dilihat sama Allah SWT. Bukan itu patokan kemuliaan di sisi Allah. Allah tidak melihat kepada harta kalian, ini kaya, ini miskin. Allah tidak melihat kepada nasab-nasab kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah SWT adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hati seperti badan. Kalau badan itu kadang sakit, jasad manusia, begitu juga hati. Terkadang juga sakit. Ya. Kalau besi itu kadang berkarat, begitu juga hati. Terkadang dia berkarat dengan tumpukan dosa dan maksiat. Ya. Bahkan terkadang hati membeku seperti batu karena tumpukan dosa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74, ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashadda qaswa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ya, hati orang-orang kafir, hati orang-orang munafik, ya, lebih keras, lebih daripada batu. Batu itu keras, ini lebih lagi. Jadi kadang hati itu bisa membeku, bisa membatu, ya, bisa berkarat. Dan inilah salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang disebut oleh para ulama dengan penyakit qaswatul qulub, hati yang keras, hati yang membatu, hati yang membeku. Ini penyakit, ya. Apa tanda penyakit kerasnya hati atau hati yang membeku, hati yang keras? Ya, kalau badan sakit itu kan gampang bisa didiagnosa oleh dokter, ada tanda-tandanya. Yang menjadi masalah ini karena hati nggak kelihatan. Banyak orang hatinya sakit tapi nggak sadar kalau dia apa? Sakit. Oleh karenanya kita perlu untuk mengetahui tanda-tanda, ya, penyakit hati yang keras ini, qaswatul qulub ini. Kalau ini ada pada diri kita, berarti kita, ya, memiliki penyakit qaswatul qulub ini. Ya. Sehingga kita perlu introspeksi diri, kita perlu untuk memperbaiki dan mengobati. Orang kalau sakit itu periksa ke dokter supaya tahu penyakitnya apa, kemudian apa? Dapat obat. Oleh karenanya kita perlu tahu apa tanda-tandanya penyakit ini, ya, penyakit qaswatul qulub ini, hati yang membatu, hati yang mengeras ini. Kemudian nanti kita carikan apa? Obatnya. Ada tanda-tanda, ya, penyakit hati yang membeku ini. Jika tanda-tanda ini ada pada seorang, maka berarti dia memiliki penyakit hati yang membeku ini. Yang pertama adalah malas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang terasa berat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda bahwa hatinya sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ilas salati qamu kusala.
Kata Allah SWT, orang-orang munafik itu apabila berdiri untuk sholat, mereka malas, berat, abot. Apalagi sholat subuh. Kata Nabi, asqalus sholati alal munafikin, bagi orang munafik itu dua, sholat subuh dan sholat isya. Karena nggak dilihat sama orang, ya. Sedangkan orang-orang munafik itu sukanya riya, ya. Mereka pengen dilihat sama orang, dipuji sama orang, ya. Jadi ini tanda yang pertama. Kalau terasa berat bagi kita ibadah kepada Allah SWT, malas, ya, beribadah kepada Allah SWT, berarti ini tanda, ya, penyakit qaswatul qulub, hati yang membeku, hati yang berkarat, hati yang keras. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi berlindung, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa. Jeleknya jiwa itu ada dua. Yang pertama, malas untuk beribadah, dan yang kedua, tergoda untuk melakukan dosa. Yang kedua, tanda hati yang keras adalah tidak tergerak dengan nasihat Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah cambuk nasihat yang paling, ya, menggetarkan. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kau akan lihat gunung tersebut hancur. Ya, saking dahsyatnya Al-Quran. Oleh karenanya orang-orang yang beriman, mereka apabila dibacakan Al-Quran, ya, diberi nasihat dengan Al-Quran, maka hati mereka bergetar. Allah mensifati dalam surat Al-Anfal ayat 2 sifat orang-orang mukminun, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka semakin bertambah dan mereka tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang beriman, mereka senang jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, merasa bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Qaf ayat 45. Oleh karenanya, kalau kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diberi nasihat dalam ta'lim, dalam khutbah dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tidak bergetar, ya, tidak mendapatkan itu sebagai suatu nasihat, hanya lewat dan berlalu begitu saja, maka ini tandanya hati kita hati yang keras. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, pernah mengatakan, carilah hati kalian di 3 tempat. Yang pertama, dalam majelis ilmu, kajian-kajian. Yang kedua, saat membaca Al-Quran. Yang ketiga, saat kalian sedang bersendirian. Lalu kata beliau, jika kalian tidak mendapati hati kalian bergetar di 3 tempat tersebut, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hati kepada kalian, karena sesungguhnya kalian tidak memiliki hati. Jika kita tidak bergetar hati kita,
saat di majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi, ya, tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita sedang sendirian, ya, maka itu adalah menunjukkan bahwa hati kita hati yang keras, ya. Yang ketiga, tanda hati yang keras adalah tidak tergerak dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita dengan peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat, musibah-musibah, bencana demi bencana. Ya, ada tanah longsor, ada banjir, ada erupsi gunung, ya, seperti yang baru-baru ini Semeru, ya, ada gempa, tsunami, banyak. Dan semua itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami menurunkan, tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Kalau seorang hamba tidak mengambil pelajaran, menganggap bahwa semua itu hanya fenomena alam, wah ini sekedar ya, hanya karena musibah alam saja, sehingga tidak menggetarkan hati kita, tidak menganggap itu sebagai peringatan karena dosa-dosa kita. Nah, ini menunjukkan hati yang keras. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 43, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun." Andai saja tatkala datang kepada mereka peringatan kami, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa mereka, tentu itu lebih baik. Hanya saja hati mereka keras dan setan menghiasi amal perbuatan mereka. Artinya apa? Allah sudah ngasih peringatan-peringatan kepada mereka, teguran-teguran mereka, tapi mereka enggak mengambil itu sebagai pelajaran, menganggap itu hanya sekedar fenomena alam aja. Ini enggak ada kaitannya dengan dosa, enggak ada kaitannya dengan maksiat, ini musibah biasa, ya. Nah, padahal Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian suatu bencana kecuali karena dosa. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana demi bencana kepada hamba, itu tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah, agar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada mereka agar mereka kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Ya, kembali mengingat Allah, beribadah kepada Allah, bangun dari tidur mereka, ya, bangun dari kelalaian mereka. Ini tujuannya. Kalau kita tidak mengambil pelajaran dari semua itu, berarti hati kita yang keras. Makanya seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir pernah mengatakan, "Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala." Kebinasaan di atas kebinasaan kalau orang itu terus bergemilang dalam dosa, ya, dia terus melakukan dosa di saat bencana melanda. Ya, di saat bencana melanda itu harusnya kita semakin dekat sama Allah SWT. Kalau orang tidak mengambil pelajaran, dia tetap melakukan dosa, itu adalah kebinasaan di atas kebinasaan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa hatinya keras. Sekarang kita udah lebih ya 2 tahun ini ya pandemi, ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kalau kita menganggap ini hanya sekedar fenomena alam, nggak ada kaitannya dengan dosa, nggak ada kaitannya dengan teguran Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana di atas bencana. Karena kita tidak mengambil pelajaran. Makanya seorang mukmin dia harus mengambil pelajaran dari bencana yang ada, termasuk bencana pandemi ini. Banyak pelajaran-pelajaran keimanan darinya. Yang keempat, tanda hati yang keras adalah tatkala dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang dia pikirkan sibuk dengan dunia, yang dia prioritaskan adalah dunia, lalai dengan akhirat, lalai mengejar pahala Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Manakala orang sudah cinta kepada dunia, diperbudak oleh dunia, yang dia kejar, yang dia pikirin hanya selalu dunia dan dunia, lalai dari akhirat, lalai dari kematian, maka itu menunjukkan kerasnya hati. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan yang sesungguhnya manakala seorang hamba menginjakkan kakinya di surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Qur'an itu apa? Kalau dia selamat dari neraka dan bisa masuk surga, itu orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali kehidupan yang menipu dunia ini. Banyak orang mengejar dunia, baru dia mendapatkannya, atau bahkan belum mendapatkannya, kematian telah mendahului. Yang kelima, tanda hati yang keras adalah merasakan kegundahan, kegalauan hidupnya, galau, gundah, sumpah, nggak bahagia, nggak tentram, nggak tenang. Ini tanda hati yang keras. Dia selalu gelisah, gundah, padahal mungkin harta melimpah, jabatan dia sudah dapat, bahkan mungkin populer namanya, tapi itu hampa. Dia tidak merasakan ketenangan batinnya, dia tidak merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada dalam keimanan dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Kalau kita pengen hidupnya bahagia, tenang, maka kuncinya adalah iman dan amal saleh. Ini kuncinya. Banyak orang pengen bahagia tapi nggak ngerti caranya. Dia mengira bahagia itu adalah dengan harta, sehingga yang dikejar-kejar adalah harta. Banyak orang mengira kebahagiaan itu adalah dengan tahta, jabatan, sehingga yang dikejar, dia tergila-gila mengejar jabatan dan tahta. Bahkan banyak orang mengira, sebagian orang, kebahagiaan itu adalah dengan narkoba, wanita, sehingga dia melakukannya. Padahal itu adalah kebahagiaan yang semu, palsu.
Betapa banyak orang yang kaya tapi tidak merasakan ketenangan. Betapa banyak orang yang tenar, populer, para artis, para pemain film mungkin malahan, terkenal, tapi hidupnya bunuh diri, tersandung narkoba, stres. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Lau alimal muluku wa abnaul muluki ma kunna fi lajaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka, karena mereka nggak mendapatkannya. Ya, baik. Itu 5 tanda hati yang keras. Maka kita perlu introspeksi diri. Jika salah satu dari tanda ini ada pada diri kita, maka hendaknya bagi kita untuk segera mengobatinya, ya, mumpung belum terlalu parah. Baik. Yang kedua, pembahasan yang kedua, apa penyebab hati itu bisa membeku, ya, keras, membatu? Kita ketika ingin mengobati itu harus tahu dulu penyebabnya apa, supaya kita bisa menghindari, ya, supaya kita bisa menghindari sebab-sebab penyakit. Makanya banyak orang menghindari, bahkan ada kalau misalkan kolesterol, dia akan menghindari makanan-makanan yang bikin kolesterol supaya enggak terkena penyakit tersebut. Begitu juga seorang hamba, ketika dia ingin menghindari penyakit qaswatul qulub, hati yang membeku, maka dia harus tahu sebabnya. Ya, sebabnya apa yang bikin hati itu membeku, supaya dia bisa menghindarinya. Ada beberapa sebab kenapa hati manusia bisa membeku, keras, membatu, ya, berkarat. Yang pertama adalah cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia, lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ini faktor utama, ya, faktor utama kerasnya hati. Semakin orang cinta kepada dunia, maka dia akan semakin keras hatinya. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian, malas beribadah, ya, dan akan berujung kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seringkali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita tentang tercelanya dunia. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tercelanya dunia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu kecil, Pak. Ini sayapnya. Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat. Ya. Dunia itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti makanan yang kita makan. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya wa in qazzahu wa mallahahu fanzur madza yasir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, hadisnya sahih, apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia. Walaupun dia menggaraminya, walaupun dia membumbuinya, perhatikanlah, toh akhirnya jadinya juga apa? Coba makanan yang kita makan, seenak apapun makanan tersebut. Makanan apa Pak paling enak? Sate. Apa? Soto. Seenak apapun makanan yang kita makan, kata Nabi, pikirkan, toh nanti jadinya juga apa? Jadinya apa? Transfer kalau pagi hari itu, toilet masuknya, sesuatu yang menjijikkan. Begitulah dunia. Dunia yang dikejar-kejar oleh manusia, suatu saat kita akan meninggalkannya. Ya, suatu saat kita akan meninggalkannya. Oleh karenanya seorang harus memahami dua hal agar tidak tertipu dengan dunia ini.
Satu, bahwa dunia ini adalah hina, ya, dan fana. Hina dan fana. Yang kedua, ya, kita harus ingat selalu bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di surga, kebahagiaan di akhirat, bukan di dunia ini. Yang kedua, penyebab kerasnya hati adalah lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian, ya, lalai dari amal ibadah, ya, lalai dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dimanjakan dengan dunia, dimanjakan dengan hal-hal yang baik sehingga lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 108, ulaika alladzina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah SWT. Kemudian kata Allah, mereka adalah orang-orang yang lalai. Lalai dari Allah, ya, lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Dia nggak ingat akhirat, ya, lalai. Dan kita ini sering lalai. Makanya kita harus sering mencarger keimanan kita, ya, dengan ngaji ilmu agama, ya. Kenapa? Karena kita sering lalai. Mungkin kalau pas lagi kajian gini, wah iya ingat akhirat, tapi bubar lali meneh, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar sering ingat, wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak, yang sering. Bahkan kalau kita baca Al-Qur'an itu, tidak ada satu lembar pun di dalam Al-Qur'an kecuali di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lafaz jalalah. Supaya apa? Supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faktor kerasnya hati adalah teman yang rusak, salah pergaulan, ya. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan tergantung agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Kita harus selektif, tidak semua orang kita jadikan sebagai teman, ya. Sebagian orang itu ada yang awalnya baik, orangnya soleh, ahli ibadah, ketemu sama teman-teman yang rusak, tadi ini rusak pisan, ketularan. Kalau penyakit, ada penyakit menular, begitu juga apa? Teman itu nular, ya, nular. Karena hati manusia itu lemah. Makanya kita kalau berteman sama orang yang misalkan ya, kita berteman sama orang yang ya, yang suka bisnis, wah semangat bisnis, Pak. Ya, kalau dia suka nyanyi, ketularan nyanyi, ya. Yang suka ke dukun misalkan, tularan, diajar, dijak, ya, dijak. Kalau berteman dengan orang yang suka ngebom, ya diajari ngerakit bom, ya. Tergantung dengan siapa kita berteman, karena hati ini lemah, ya. Dan itu sudah fitrah manusia. Kalau orang itu akan terpengaruh dengan temannya. Makanya ada perkataan as-sahibus sahib. Ya, teman itu bisa sahib. Dia merebut hati kita, mempengaruhi akhlak kita. Ya, kalau berteman dengan orang yang suka bisnis, jadinya bisnis pembicaraannya. Kalau yang suka ilmu, jadi semangat juga ya untuk berilmu. Kalau yang suka bicara tentang perempuan, ya wes, ya ketularan juga. Ya, baik. Yang keempat, faktor hati yang keras adalah
dosa. Ya, dosa. Orang kalau suka melakukan maksiat, dosa, ini akan menjadikan hatinya apa? Keras. Nabi SAW pernah mengatakan, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Seorang hamba itu kalau melakukan dosa, maka hatinya akan dikasih titik hitam. Kasih titik hitam. Kalau dia bertaubat, istighfar, kembali bersih lagi. Kalau dia kembali melakukan maksiat lagi, akan dikasih titik hitam lagi, sampai kemudian hatinya tersebut apa? Hitam kelam, membeku. Ya. Jadi dosa itu bikin hati apa? Keras. Bayangkan, Nabi pernah mengatakan begini, Pak, tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu yang di Ka'bah itu. Nabi mengatakan, nazalal hajarul aswad minal jannah. Hajar Aswad itu turun dari surga. Kemudian sawadathu khataya bani Adam. Awal Hajar Aswad turun dari surga itu warnanya putih, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Nah, kalau batu yang tadinya putih jadi hitam karena dosa, terus kalau hati kita bagaimana? Itu sesuatu yang keras itu ya. Bagaimana dengan hati manusia? Makanya ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menghindari dosa-dosa maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena dosa itu bisa mematikan hati, membuat hati ini keras. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Kata Imam Ibnul Mubarak, saya melihat tumpukan dosa itu bisa mematikan apa? Hati. Taib, yang terakhir sekarang obat kerasnya hati. Obat kerasnya hati. Setelah kita mengetahui sebab-sebab hati yang membeku, maka kita perlu tahu obat penawarnya. Karena penyakit itu pasti ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali ya menurunkan juga obat penawarnya. Ya, hati yang keras ini penyakit. Bahkan ini penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit badan lainnya ya. Karena ini konsekuensinya adalah ya nasib kita nanti di akhirat. Kalau orang cuma mungkin penyakit kanker ya, paru-paru dan sebagainya, ya apa? Paling banter ya mati. Ya, paling banter mati. Nah, di dunia saja. Tapi orang kalau hatinya keras, ya, maka ini bisa mengakibatkan kesengsaraan di akhirat, ya. Taib. Apa obatnya hati yang keras? Satu, yaitu ngaji ilmu agama. Ngaji ilmu agama. Karena tadi hati yang keras itu penyebabnya kalau kita simpulkan adalah karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada dunia, orang yang lalai, orang yang salah pergaulan, ya, orang yang melakukan dosa, itu disebabkan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama. Maka kita kalau ingin untuk menghidupkan hati kita, mengobati hati kita, caranya harus semangat ngaji ilmu agama. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kemudian kita amalkan. Karena ilmu itu adalah yang diamalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Percuma ikut pengajian, ikut ini tapi nggak kita amalkan, ya percuma. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, setiap ilmu yang tidak membuahkan amal, maka itu adalah ilmu yang palsu, ilmu yang terkotori. Maka kalau kita tahu ilmu, amalkan. Yang kedua, ya, obat yang kedua adalah sering mengingat akhirat, sering mengingat kematian. Kita sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW,
aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Mati. Yang nyuruh mengingat kematian Nabi. Makanya kalau ada pengajian tentang masalah kematian, ya bagus Pak malah. Coba pembahasan ini serem ini, ya. Itu malah bagus karena kita butuh untuk diingatkan. Ya. Kadang ada sebagian orang itu kalau apa bahasanya kematian nggak seneng. Ojo sing serem-serem dah. Ya, malah kau nak sing teko kok. Ya. Nah, kita ini butuh ada yang mengingatkan kita. Karena kita ini sering dimanjakan, sering lalai. Nah, kita butuh ada yang mengingatkan kita. Ya. Hati kalau nggak ingat akhirat, maka akan keras dan mati. Ya, seorang ulama Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, "Lau faraqa ya dzikrul mauti qalbi lafasadat qalbi." Kalau hati ini ya tidak mengingat akhirat, tidak mengingat kematian, akan rusak hati. Ya. Karena dengan mengingat akhirat setidaknya kalau kita ingat mati, ingat akhirat, setidaknya ada 3 manfaat. 1, kita akan lebih bersemangat dalam beribadah. Karena kita merasa bekal kita masih kurang. Sehingga kita lebih bersemangat. Yang kedua, kita akan segera bertobat dari dosa. Nggak pakai nunda-nunda, entar aja. Ya mumpung sekarang masih muda. Siapa yang jamin bahwa umur kita sampai tua? Di kuburan nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Ya, betapa banyak anak muda keluar rumah dengan sombongnya, naik sepeda motor ninja, pulang tinggal nama. Nggak jamin. Ya, nggak jamin. Kita nggak tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Yang ketiga, manfaat dari mengingat kematian itu adalah qanaah. Kita akan menjadi orang-orang yang qanaah, merasa cukup, bersyukur, tidak tamak, rakus kepada dunia, tergila-gila mengejar dunia. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa ingat kematian, ingat akhirat. Gimana caranya mengingat kematian itu? Apa enggak nang kamare ditulisi mati kon? Ya, enggak. Caranya tadi, 1, hadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang bisa melembutkan hati kita. Ya. Yang kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan, Pak. Asalkan ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Tujuan utama kita mengingat kematian. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kalian kepada kematian. Tapi ziarah kubur yang benar, bukan ziarah kubur yang menyimpang, ya. Ya, ziarah kubur yang tujuan intinya adalah ingat kematian. Kalau ziarah kubur tujuan utamanya bukan mengingat kematian, berarti ada yang salah dalam ziarah kubur. Makanya dulu ulama-ulama dulu kalau ziarah kubur itu, Pak, nangis. Utsman bin Affan kalau ziarah kubur, maka jenggotnya itu sampai basah. Karena ingat akhirat. Sekarang ya saya mengantarkan jenazah saudara saya, suatu saat saya yang bakalan diantar. Sekarang saya mensolati, suatu saat saya yang disolati. Sekarang saya mengubur, suatu saat saya yang bakalan dikubur. Ya begitu. Ya. Makanya penting juga kita perlu untuk apa? Ini menyaksikan pelaksanaan jenazah, ya, ikut ngurusi, memandikan, mengkafani, itu penting. Itu mengingatkan kita juga kepada apa? Kematian. Baik. Kemudian diantara yang ketiga, diantara cara juga untuk mengobati hati kita adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mentadaburinya, merenunginya. Karena Al-Quran ini sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Surat Al-Hasyr ayat 21.
andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kau akan lihat gunung tersebut apa? Hancur. Nah, kalau gunung aja hancur, ya, apalagi hati manusia. Tapi sayangnya hati manusia ternyata lebih keras daripada gunung, ya, lebih keras. Masya Allah. Makanya kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, ya, luangkan waktu kita. Setidaknya luangkan dalam setiap hari 1 lembar membaca Al-Quran, terjemahannya, ya. Jangan lupakan Al-Quran, ya. Terus terang, kita Al-Quran ini sering kali kita lalaikan, sering dianak tirikan, kalah karo HP. Masya Allah berjam-jam kuat iku gak oleh ketinggalan. Kerja pergi kemana-mana, nah iki ngalai buju, ya. Tapi Al-Quran seringkali apa? Kita lupakan, ya, kita lupakan. Dan ini adalah suatu hal yang, ya, perlu kita perbaiki, ya. Taib. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat juga agar hati kita lembut, ya, adalah berteman dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kalau bergaul dengan orang-orang yang rusak bisa merusak hati, sebaliknya berarti bergaul dengan orang-orang yang saleh bisa, ya, mengobati hati, melembutkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir. Nabi SAW tadi mengatakan, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil, ya, seorang itu berdasarkan agama temannya. Tapi dalam surat Al-Kahfi, ya, Allah mengatakan pada ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu wahai Muhammad, ya, berteman dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi dan, ya, di sore hari. Walaupun mereka adalah orang-orang yang lemah, Nabi diperintahkan oleh Allah bergaul dengan orang sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang saleh, walaupun mereka orang-orang yang mungkin dianggap rendah, ya, seperti Bilal, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, Khabbab. Ini orang-orang yang mungkin dianggap rendah, tapi mereka orang-orang saleh, ya. Nabi diperintahkan untuk bergaul dengan mereka. Kita kalau bergaul dengan orang-orang yang saleh, insya Allah akan menjadi lebih baik, ketularan. Kalau bergaul dengan orang rusak, jadi rusak, ketularan rusak. Kalau bergaul dengan orang-orang yang baik, akan ketularan baik. Setidaknya kita kalau bergaul dengan orang baik itu, kita akan merasa segan, malu, sungkan kalau melakukan dosa di depannya. Ya, sampean misalkan berteman dengan orang yang baik, misalkan ustadz, misalkan, ya, men akan malu kalau mau melakukan maksiat di depannya. Kata rokokan, izin. Kecuali ustadznya rokokan bisa. Yang terakhir adalah doa, ya, doa. Doa ini juga salah satu kiat yang paling utama, ya, untuk melembutkan hati. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita lembut, agar hati kita bersih, ya, selamat dari noda-noda. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ya, maka kita penting selalu berdoa, minta sama Allah, merengek sama Allah SWT, karena doa ini kunci semua kebaikan. Ya, mintanya sama Allah SWT, termasuk, ya, kebersihan hati, kesucian hati, ya, kelembutan hati, minta sama Allah. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaan, ya, kesucian, ya, bersihkanlah dia, tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali hanya Engkau. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan pada hati kita, kebersihan, kesucian pada hati kita. Ya. Itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang hati yang keras ini, ya, tanda-tandanya, kemudian penyebab-penyebabnya, kemudian yang terakhir yaitu obat, ya, untuk melembutkan hati kita, ya, bagaimana caranya. Ya, semoga dengan penjelasan ini kita lebih perhatian untuk memperbaiki hati kita, lebih daripada perhatian kita kepada penampilan, ya, badan kita, penampilan rumah kita, penampilan baju kita, ya, karena kebersihan hati, kesehatan hati ini menentukan nasib kita nanti di akhirat, ya. Demikian yang bisa disampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.